Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Prof. Dr. Azam Ahsani, sahabat Binom, sahabat bisnis dan ekonomi ya. Ini kelanjutan dari cerita sebelumnya. Kita heboh waktu itu ngomongin soal de-dolarisasi. Tapi tentu ini menjadi besar ya, salah satu triggernya memang tidak semata-mata karena Rusia dan Ukraina ya. Jadi sahabat Binom yang ketinggalan di edisi sebelumnya silahkan nih. Cek di episode yang kelima ya, ngomongin de-dolarisasi. Nah, salah satu yang tindak lanjut dari de-dolarisasi itu adalah soal BRICS yang lagi ramai ini Pak. Yang BRICS itu berarti Brazil, Rusia, India, China, and South Africa. Itu salah satu yang saat ini menjadi penantang serius gitu. Nah ini sebenarnya possible nggak BRICS itu terrealisasi? Ini sesuatu yang akan kita discuss. Nah Pak Azam mungkin boleh cerita. Emang mudah ya Pak? Bikin apa istilahnya single currency? Ini ya. Bicara single currency itu prosesnya panjang sekali. Nah, secara tiba-tiba kita bikin single currency nggak begitu. Mungkin kita kembali ke teori integrasi ekonomi ya. Jadi sebetulnya gini, kenapa sih ada perlu integrasi ekonomi? Mungkin kita belajar dari kasus Eropa ya. Kenapa sih Eropa kan negara maju, negara besar, ada Inggris, Perancis, Jerman gitu ya, Belanda, Belgia, mantan penjajah yang udah papan itu. Kenapa mereka harus bikin single currency? Kenapa harus bikin kawasan sendiri sih ya? Ya simple begini. Kalau Amerika itu kira-kira 25% ekonomi dunia, misalkan itu ya. Jerman itu 10. Jerman mau nantang Amerika ya terlalu berat banget. Kalau kita ditinju itu kelasnya kita satu kelas bawah, satu kelas berat banget, nyambung lah gitu ya. Nah, makanya mereka menyatukan. Kalau mereka menjadi satu itu menjadi besar. Ukuran Uni Eropa sekarang itu kira-kira sama dengan Amerika gitu. Jadi itu, makanya dilakukanlah itu proses penyatuan kawasan Eropa. Meskipun sebetulnya keinginan menyatukan Eropa itu bukan cuman Uni Eropa sekarang, dari zaman Napoleon Bonaparte itu pengennya menyatukan semua dari Rusia sampai Portugal, Gibraltar itu disatukan oleh Napoleon. Cuman karena sejarah mencatat Napoleon akhirnya gagal kan. Ya ceritanya kita tahu lah, itu kita bisa belajar sejarah dunia. Nah, kalau penyatuan ekonomi itu konteksnya gini Mas. Kalau kita negara kecil, maksudnya negara ini kecil dibandingkan relatif terhadap yang lain ya, supaya kita ini kuat gimana ya udah kita mencoba menyatukan ekonomi kita. Dan mulainya yang pertama itu namanya tahapnya itu preferential trading arrangement. Kalau kita berdagang itu punya aturan khusus dibandingkan kita dengan negara lain. Sehingga kita punya keunggulan masing-masing dengan harapan kita membesar gitu. Kalau dua negara atau beberapa negara kemudian naik lagi, itu namanya free trade area. Area perdagangan bebas. Satu kawasan tertentu kita membuat area perdagangan bebas. Artinya apa? Barang dan jasa yang bisa kita bebas, free, tanpa ada hambatan apapun gitu. Itu jadi yang pertama tadi preferential trade arrangement, kemudian menjadi free trade area, kemudian menjadi custom union. Kalau free trade itu hanya perdagangan di antara kita saja gitu ya, custom union itu meningkat lagi. Kalau kita berdagang dengan negara di luar kawasan kita, ada kesatuan custom di antara kita. Gitu loh. Pokoknya kita berdagang dengan negara lain itu harus perlakuan kita dengan negara. Misalkan kita berdua gini ya, dengan negara kita A, Mas Bahtiar B, ini ada negara C. Saya dengan C dan Mas Bahtiar dengan C harus sama aturannya. Itu namanya custom union. Gitu ya. Nah setelah custom union, itu kan tadi pertamanya perdagangan saja. Kemudian masalah custom, kemudian menjadi ekonomi union. Ekonomi itu tidak cuma semata-mata perdagangan aja. Di situ ada ketenaga kerjaan, di situ ada pendidikan, di situ ada kesehatan. Semua kebijakan ekonomi sama. Itu namanya menjadi ekonomi union. Gitu ya. Nah, kalau ekonomi Eropa namanya dulu masyarakat ekonomi Eropa. Nah ini sama. Masyarakat ekonomi itu terbentuk tapi belum punya mata uang bersama. Nah setelah itu baru namanya mata uang bersama atau single currency. Setelah single market baru single currency bentuk mata uang tunggal. Jadi prosesnya itu panjang lama, tidak secara tiba-tiba. Nah apakah BRICS sekarang ini sudah siap? Ya nggak tahu lah saya kan. Itu apakah kan mereka harus melalui tahapan-tahapan itu tadi. Berapa lama dari mulai pertama kali preferential tadi sampai ke akhirnya kebentuk? Kalau kan negara Eropa itu kan mulai tahun 60-an ya. Baru berhasil tahun 2002. Jadi 40 tahun gitu ya. Kayak kita di ASEAN aja sekarang baru ASEAN single market kan, tapi single market mungkin itu juga agak menurut saya agak nggak semua juga karena kita dari ASEAN Free Trade Area lain itu masuk single market, langsung masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya.
jadi economic union. Ini lompatnya Ada yang hilang. ada yang hilang. Tadi. Kalau masuk custom union itu enggak. Kenapa? Karena Singapura dengan Amerika, Singapura dengan China udah terlanjur dia tarifnya 0 dulu. Sementara negara enggak gitu loh. Nah, itu kemudian dilewati sehingga Singapura mendapatkan keuntungan lebih dibanding yang lain. Tapi ya, oke, udah kita sepakati kita menjadi ASEAN Ekonomi community kan. Gitu ya. Udah masalah ASEAN gitu, tapi belum sampai ke currency union juga gitu. Ya. Nah sekarang nih dengan kondisi single currency seperti yang di Eropa, apa benefitnya mereka sekarang dengan single currency? Ya gini, sebelum saya menjawab benefitnya apa, mungkin saya ingin cerita proses penyatuan ekonomi Eropa dulu terbentuknya mata uang itu ya. Jadi gini Mas, ada satu penelitian bagus, penelitiannya itu penulisnya Artis and Zhang namanya. Itu kalau nggak salah di Journal of Economic Integration. Mereka menganalisis bagaimana sebetulnya penyatuan mata uang Eropa itu. Sebelum tercapai penyatuan mata uang Eropa, mereka bikin penelitian macam-macam. Nah, dari penelitian itu didapatkan bahwa sebetulnya Eropa itu terdiri dari 3 kawasan yang tidak satu klaster. Kalau kita ingat di poster kita yang kemarin, harusnya disatukan itu bisa kalau kita itu satu tubuh gitu ya. Kalau satu tubuh semuanya sakit. Nah sebetulnya di sana belum sebagus itu. Kalau dalam bahasa ekonomi itu kita menyebutnya sebagai business cycle synchronization. Ya, Business cycle synchronization. Jadi kalau saya punya siklus bisnis berubah, maka Mas Batin juga harus berubah. Kalau saya sakit, saya kira-kira gitu lah. Nah sebetulnya mereka belum terlalu tersinkronisasi business cycle-nya itu. Jadi di Eropa itu ada 3 kawasan ya, ada namanya core member. Core member itu Jerman, Belanda, Perancis, Portugal, Austria, Luxembourg itu masuk dalam core member yang di tengah. Ada Northern Periphery. Northern Periphery itu wilayah utara. Ada Denmark, Swedia, Norwegia, Inggris itu kelompok utara. Ada Southern Periphery, Portugal, Spanyol, Italia, Malta, Yunani itu kelompok bawah. Nah kelompok utara itu kaya dan makmur. Kelompok tengah core member itu rata-rata, kelompok bawah itu kelompok yang sebetulnya terbelakang lah, ketinggalan lah dibandingkan yang lain gitu. Ya, nah, tetapi karena kesepakatan politik mereka bersatu menjadi satuan. Mereka semua pakai mata uang euro, kecuali utara. Utara nggak mau. Sampai sekarang Swedia, Norwegia, Denmark, Inggris itu nggak mau pakai euro. Kenapa? Kalau itu kita satukan sama dengan bikin rata-rata kan. Jadi yang kaya, yang atas itu tertarik ke bawah, dia nggak mau tertarik ke bawah gitu. Sementara yang bawah tertarik ke atas, mereka senang. Bawah itu ke atas gitu kan. Nah, tetapi masuk ke atasnya kelompok bawah tadi yang Southern Periphery tadi itu sebenarnya secara ekonomi kan belum. Secara ekonomi sebenarnya belum, tapi kemudian dipaksakan secara politik untuk menjadi satu kesatuan. Dampaknya apa? Dampaknya pada waktu terjadi krisis tahun 2011 tahun 2012, Mas Batir masih ingat ya? Maka yang paling kena dampak pertama itu Gypsy. Greek, Irland, Portugal, Spain, Italia, termasuk Malta itu adalah negara-negara yang sebetulnya sejatinya belum cukup layak untuk masuk Eropa. Klaster 3 nih. Klaster 3 lah ya, tapi ya dipaksakan tapi begitu kena dampak mereka yang kemudian terkena paling parah. Itu krisisnya menimpa ke mereka gitu. Nah, terus kenapa kemudian keuntungan lama yang diperoleh kalau kita menjadi single market ini? Gambarnya sederhananya gini Mas. Dulu waktu saya pertama kali datang di Jerman tahun 1999 gitu ya, 2 bulan di Jerman, saya nabung selama 2 bulan di Eropa. Naik bis yang dulu kalau nggak salah namanya Rainbow Tours yang murah itu Pak. Jadi naik kalau nggak salah ongkosnya 100 Deutschmark atau 200 Deutschmark itu saya lupa keliling rumah selama berhari-hari. Tak pengen buat banget ternyata ongkos di Stroom itu dari Jerman sampai Prancis paginya di samping Menara Eiffel dilepas saya seharian dulu itu, malamnya naik bis lagi pindah kemana itu terus gitu. Jadi kita nggak pakai hotel, nggak pakai makan, ongkos bis aja, tapi ya lumayan lah kalau kita bisa keliling Eropa. Nah pada waktu itu saya dari Jerman pakai mata uang Deutschmark. Begitu masuk Prancis, saya syukur mata uang lain ke Prancis. Tuker kan? Nanti begitu pindah ke Belgia, nuker lagi saya ke mata uang Belgia. Begitu ke Belanda, tuker ke Belanda. Setiap orang tuker itu, Mas Satya sebagai orang keuangan tahu lah. Ribet. Udah ribet, kita selalu kena jual beli, transaction cost semuanya muncul itu. Jadi begitu dijadikan mata uang yang sama, saya keliling pergi ke banyak negara lagi tahun 2003-2004 itu. Kalau pergi tahun 2009 ya, menyatu ya. Nah, begitu setelah penyatuan tahun 2003 saya keliling Eropa, mata uangnya sama, nggak perlu capein.
Itu kemudian yang pertama, no transaction cost. Iya. Gitu ya. Nah yang kedua Mas, keuntungan terbesarnya apa? Misalkan kita pedagang ini. Mas Bahtiar di Perancis, saya di Jerman. Saya dari Jerman mau ekspor ke Perancis. Loh kan saya harganya dalam Deutschmark. Di Mas Bahtiar jadi dalam Perancis kan. Di situ ada pertukaran mata uang itu. Sementara kursnya besar itu kan. Iya. Nah, jadi ada fluktuasi harga di situ. Iya. Nah, sementara setelah mata uangnya sama, Mas Bahtiar jual dari pasar ke Jerman. Nggak ada kan sama. fluktuasi. Nggak ada fluktuasi. Jadi resiko terhadap fluktuasi menjadi sangat nol. Ya, dan kan itu resikonya apa istilahnya ekstremisnya menjadi nol kan. Iya, iya. Sementara risiko itu salah satu yang membuat menjadi mahal. Iya. Tanpa risiko jadi mahal. Itu yang kedua. Yang ketiga gini. Bahkan orang bayar premi buat itu loh, Pak. Nah, perlu bayar Kayak sampai hedging kan. Exactly. Makanya itu menjadi keuntungan yang kedua. Keuntungannya gini. Pada waktu saya mata uangnya kecil, negara kita kecil sendiri, mata uangnya kecil kan gitu. Kita kan digempur oleh para spekulan macam-macam. Gampang. Karena kita hubungannya kecil. Iya, iya. Tapi begitu setiap negara bergabung jadi satu, kita menjadi kuat. Betul. Kalau mau gempur ya yang gempur harus lebih kuat lagi. Iya. Jadi kalau kelas bottom nggak bisa lagi ya kelas berat. Betul. Nah, gitu. Nah, ini Iya, iya. itu paling tidak 3 keuntungan ini ya. Hampir 4 jam. Ada satu lagi yang keempat, Pak. Kita baru bisa menyatukan mata uang itu kalau sudah ada political trust di antara kita. Kalau nggak ada trust nggak mau. Iya, iya, iya. Jadi itu pada akhirnya dalam satu kawasan itu secara politik menjadi sangat kuat. Nanti keputusan apapun dalam nego internasional apapun mereka sama satu suara. Iya, iya. Meskipun masing-masing negara tidak suara, tapi mereka otomatis kompak satu suara. Nah itu paling tidak saya ngelihatnya ada 4 keuntungan kenapa kita harus bikin single market ya. Meskipun prosesnya lama. Enggak 40 tahun tadi kan cerita. Eropa 40 tahun. Iya, iya. Gitu. Tapi tentu ada negatifnya dong, Pak. Dunia kan siang dan malam kan. Iya, selalu ada lah. Nah, kalau negatifnya apa? Negatifnya gini, coba bayangkan ya. Sebelum Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, Perancis itu kan salah satu negara paling besar di dunia. Karena dia negara jasanya paling banyak. Iya. Mata uang di seluruh dunia itu pakai Perancis. Salah satu. Dua mata uang yang paling kuat di dunia itu kan British Pound sama Swiss franc. Itu kan ego kesejarahan itu kan. Terus kemudian Perancis meninggalkan mata uang itu demi bergabung dengan Uni Eropa. Itu gak gampang itu. Iya. Gak gampang. Jerman juga sama. Deutschmark, Jerman ya, Deutschmark. Itu sejak Perang Dunia Kedua sampai dengan tahun 2000 mata uang yang paling stabil di dunia itu Deutschmark. Iya. Makanya Jerman itu negaranya kecil. Maksudnya nggak sebesar Amerika, ya gitu ya. Besar juga dibanding yang lain, tapi bukan negara yang sangat besar gitu ya. Dari si kawasan jumlah penduduk sekalipun. Tapi karena kekuatan ekonominya mereka, Jerman itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi paling top di dunia. Iya. Gitu ya. Saya masih ingat karena waktu itu saya lihat di YouTube The Rankings, Pak. Ya, Waktu itu, saya Jerman nomor 2 di bawahnya Amerika gitu ya. belum muncul Cina, itu. Cina mulai kelihatan tadinya tuh. Iya. Apa namanya? Bergerak. Tapi begitu hebatnya mata uang Jerman itu, Jerman rela meninggalkan Deutschmark demi mendapatkan untungan yang lebih besar. Gitu. Cost benefitnya pasti ada. Gitu. Nah terus ada lagi masalah, Mas. Kalau kita menyatukan ini kan ibaratnya tadi ya, Northern Periphery dengan tengah tadi. Yang tengah kan lebih kaya. Kan nggak mungkin kita biarin yang bawah miskin kan? Iya. Jadi kan yang tengah ini kan harus mensupport banyak supaya yang miskin itu bisa catch up. Karena kalau enggak kan ya timpah lah gitu. Iya. Makanya kemarin waktu krisis tahun 2011 atau 2012 itu di Jerman muncul masalah itu. Kita orang Jerman kerja keras bayar pajak gitu. Ditempati orang yang nanti ya kerjaannya apa gitu. Sempat muncul kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu selalu ada lah sisi Itu sama dengan ini dong. Amerika cetak duit enak kan, Pak? Cetak duit, malanya, coklatnya, kopinya down. Nah, BRICS ini akan kemana, Pak? Ini ya, karena saya lihat kalau Bapak cerita mengenai kesamaan ya, ada kan kesamaan sedikit antara India, Rusia, kemudian China, ya kan in terms of GDP ya. China mungkin paling besar. Tapi itu negara-negara yang masuk G20 juga kan, maksudnya kan? Iya betul. Sama kan South Africa juga masuk ke G20 juga kalau saya ingat saya. Brazil juga masuk. Artinya ini tiba-tiba ada satu kelompok G20 BRICS di dalam G20 yang mungkin secara total akumulasi GDP juga akan berkudu terhadap dunia gitu. Nah, total akumulasi GDP udah besarnya gitu. Apalagi kalau dihitung dari PPP ya. Iya. Karena PPP-nya Cina dengan Amerikanya udah setara kan. Gitu ya. Itu udah besar sekali. Jadi gini.
Kalau mereka nanti apakah mereka akan membentuk satu single market single currency gitu, nggak tahu saya. Yang sekarang ini pastikan kesamaan kepentingan kan, sama-sama pengen meninggalkan US dollar itu, kesamaan kepentingan itu. Apakah dia bisa mengikuti seperti Uni Eropa menjadi satu kesatuan wilayah gitu ya? India, Rusia dengan Cina memang berdekatan, bisa disatukan itu kan. Tapi yang lain enggak ya? Nah, tapi kalau Amerika dan Brazil kan enggak, gitu ya. Tapi kesamaan kepentingan ada, kepentingan ada. Tapi itu enggak. Kalau Eropa kan satu kawasan, Eropa hamparan, gitu. Amerika itu satu hamparan, Eropa satu hamparan, jadi mudah. Jadi kalau menyatukan, makanya dulu saya pernah membuat riset itu ya, ASEAN Plus 3 itu satu hamparan Asia Timur. Itu secara geografis lebih masuk akal daripada BRICS, gitu ya. Nah, tapi saya tidak tahu kalau nanti memang Afrika Selatan dengan Brazil itu merasa kedekatan batinnya tinggi sekali dan masuk ke situ ngikutin semua itu, ya boleh-boleh juga. Cuman kan memang dari sisi kawasan memang terpisah sebetulnya. Akan kemana enggak tahu saya. Kalau menjadi preferential trade arrangement udah sekarang pun bisa menjadi free trade area udah gampang itu, gitu ya. Custom union bisa dilakukan, bisa dilakukan. Nah, economic union enggak tahu, karena economic union itu kan nanti perputaran tenaga kerja, pertukaran kapital segala macam itu kan enggak segampang yang dibayangkan karena alokasinya berbeda ya. Tapi bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin, itu juga memungkinkan gitu. Nah, kalau itu akan menjadi satu single market, itu menjadi penantang serius dari Amerika, Eropa, kemudian BRICS. Pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah Indonesia perlu masuk sekarang? Kalau itu. Nah, konteksnya adalah sekarang kita nggak di BRICS. Kita belum di BRICS. Kita nggak di BRICS. Ibaratnya kita mau masuk sekarang ya harus dipelajari dengan betul untuk ruginya buat kita kan. Gitu. Kita untungnya apa, ruginya apa gitu. Jangan kita masuk karena tiba-tiba pengen aja gitu. Itu yang saya dulu mengkritik banyak. Kita pengen sekali mau masuk transformasi partisipasi kan nggak itu. TPP mereka udah makan di restoran macam-macam, kita masuk ikut bayar. Mana kita nggak menikmati makannya kita bayar, gitu ya. Nah itu yang saya selalu mengkritik. Nah kita nggak bisa memutuskan kita mau masuk atau nggak masuk, tapi bahwa ide akan ada itu sebagai satu kawasan yang baru, gitu ya. Kalau itu terjadi menjadi satu kekuatan yang besar itu bagus, gitu ya. Kita harus memperhatikan itu menjadi salah satu konstituen kita. Kalau kita untung, ya boleh aja kita masuk. Kalau kita nggak untung, ya jangan. Kita rugi kan gitu. Karena begitu kita masuk ke situ, kan ada masalah juga dengan teman sebelah yang lain gitu ya. Mereka ikhlas enggak gitu. Nah, itu semua cost benefitnya harus kita hitung. Nah, kecuali kalau misalkan yang mau bikin single market itu ASEAN, kita harus ikut. Kalau ASEAN ya kita, karena kita core member di situ. Nah, kembali ke yang tadi itu, karena tadinya saya membayangkan bahwa Asia Timur itu akan menjadi satu kawasan tersendiri, maka saya pernah membuat riset judulnya Testing the Feasibility of ASEAN Plus 3 Single Currency, satu hamparan Asia Timur. Dan hasilnya memang recommended untuk itu ya. Nah di situ kita menjadi kalau kita paksakan menjadi 3 klaster bisa, tapi sebenarnya kita menjadi 5 klaster. Ada klaster atas itu, klaster atas yang Northern Periphery kalau dibandingkan dengan Eropa, yang di situ ada itu adalah Jepang, Cina, Korea. Singapura itu Northern Periphery menurut kriteria bukan wilayah, kriteria ekonomi. Nah, core membernya itu di situ ada Malaysia, Filipina, Indonesia, Vietnam, gitu ya. Terus Southern Periphery-nya juga ada Kamboja, segala macam. Timor Leste, Timor Leste belum ada masuk dan catatan, itu kan bukan negara ASEAN ya. Jadi sebetulnya Indonesia masuk tengah tapi tengah bawah. Jadi posisi kita itu mungkin mirip-mirip dengan di atas mungkin Spanyol sama Italia gitu, Spanyol Italia kira-kira gitu man. Oke, ini menarik nih bahasanya. Jadi kawan-kawan sahabat Binong bisa coba nanti kasih komen di dalam medsos kita. Kira-kira bener nggak kalau kita mau masuk dalam BRICS gitu ya? Tanggapan Anda kita tunggu. Dan sahabat Binong, thank you sudah ngikutin kita. Nah, walaupun di akhir, tapi tidak ketinggalan bahwa kita adalah coin toss, isinya koin, di mana kita mau lihat sisi 2 atas dan bawahnya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Be there or you will be behind. Terima kasih Majam. Sampai ketemu lagi.